warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kemarin di Solo ya, hari ini sudah di Jogja gitu ya. Nanti kalau waktunya nututin, kita update juga pekerjaan kita yang di Semarang ya. Mengingat dari Jogja ke Semarang itu masih 3-4 jam, nanti kalau nututi ya kita sempatkan mampir, kalau nggak nututi ya minggu depan. Jadi teman-teman ya, info dari tukang kita atau mandor saya itu pekerjaan yang di sini ini sudah, yang di Resto 2 sudah mulai masang kayu tutup chamber itu ya. Nah, di sisi lain sebagian tim kita itu membuat pembesian di Resto 1, karena dari Resto 2 kita langsung ke Resto 1 gitu ya. Nah, di sini kita lihat kayu yang kita pakai ya. Iya. Kita mohon maaf untuk video kali ini mungkin kamera agak sedikit goyang ya, karena baterai gimbalnya habis, jadi ini nggak pakai gimbal. Jadi ini kita pakai kamera yang lain yang tanpa gimbal itu ya. Apa itu? Sony ZV-1. Nah, itu kan tanpa gimbal ya untuk vlogger ya. Tapi ya tetap masih ada goncangan dikit. Nah, ini teman-teman ya. Waktu itu kita sudah cari sisa-sisa dari ekspor. Ya. Jadi ini kayu sisa ekspor, kita pakai bengkirai yang open gitu ya. Bengkirai open ya. Jadi ini sebagian dipotongin ya. Nah, ini kita pakai bengkirai open 3 cm kali 10, ada juga yang 3 cm kali 15. Jadi yang namanya kayu afkir sisa ekspor ini kan sisa potong-potongan ya. Jadi ukurannya, panjangnya, lebarnya beda-beda, karena kolam sebesar ini total luas pengerjaan itu 1260 meter persegi ya. Itu chambernya pasti besar sekali. Jadi pekerjaan kita yang di Subang itu aja yang belum selesai sampai hari ini ya, itu kan 500 ton. Itu beli kayu yang dari PVC, yang bukan yang dalamnya bolong itu ya, yang padat ya, itu aja hampir 200 juta sendiri untuk tutup chambernya. Nah, yang di kolam ini kita sudah diskusi, kita cari kayu afkir sisa ekspor ya. Jadi ini potong-potongannya. Kemarin kita sudah datangkan 1 truk. Nah, ini tidak langsung ada, ini juga harus pesen. Jadi di pabrik itu nanti sisa-sisa itu dikumpulin. Begitu 1 truk sekitar kemarin itu 8 kubik ya, itu baru kita ambil. Dan uangnya juga lumayan, hampir 90 juta kayu afkir ya ini. Padahal tingkat kayu afkir ini tingkat kayu afkir. Jadi semakin besar kolam biayanya semakin tinggi. Jadi untuk pekerjaan kita yang kolamnya standar-standar itu aja, kayak kolam 3x4 itu aja kayunya, kita kan biasa pakai kayu afkir juga, kayu ulin ya, itu aja sekitar hampir 2 jutaan. Ini sebagian tim ini sudah meluruskan besi-besi ini yang bengkok, karena kolam yang di sini lebih besar, jadi nanti dilangsung. Ini awas kakimu kena besi gitu loh. Nah, ini kita tetap pakai Barmes M10 yang asli ya. Ini sengaja saya datangkan bertahap ya, karena situasi di sini nih tidak menentu. Jadi takutnya, nah seperti kayak ini. Nah, ini kalau suatu saat ini tanah ini dipindah atau mau ditaruh tempat lain, ini pasti ikut pindah juga gitu ya. Jadi kita bertahap aja, nanti kurang kita datangkan ya. Ini kita pakai tetap Rucika AW karena kolamnya besar sekali ya.
Nah, kalau pekerjaan kita yang lain harusnya D sudah cukup gitu ya. Lah, yang ini kita pakai yang standar Maspion D. Nah, yang Maspion D ini untuk pemipaan antar chamber. Jadi enggak ada kekuatannya. Jadi pemipaan antar chambernya nanti yang menjulang ke atas kita pakai Maspion D aja cukup. Kalau pakai ini terlalu buang biaya ya, yang enggak ada gunanya. Ini. Nah, ini sudah mulai pondasi-pondasinya ya. Iya. Nah, nanti ini kita masih mal, nanti setelah ini kita angkat lagi plastik, kita gelar ya. Karena ini dari tukang saya sendiri lagi menunggu sistem pemipaan dan chambernya gitu ya. Ayo sekarang kita ke belakang. Kunci mobil tak bawa. Yang kolam depan ini 1.500 ton. Yang ini ya, 1.500 meter kubik. Ketinggian 1,70 meter ya. Pengerjaan nanti airnya sekitar 1,5. Bisa 1,4 lah sekitar itu ya. Jadi nanti tergantung. Jadi total itu dulu 2.000 ton itu kan karena kedalamannya 1,5, nanti air ketemu 1 meteran lah begitu ya. Kan tetapi setelah pekerjaan ini jadi ini, nah, pekerjaan ini semuanya jadi, akhirnya kolamnya jadi lebih tinggi lagi. Jadi kalau dihitung itu dari berapa? 600, anggap 600 tambah 1.500-an berarti 2.100 tonan ya pengerjaannya. Nah, ini sisi yang serong ini juga rencana kita jadikan chamber aja. Jadi biar chambernya yang nyerong tapi kolamnya enggak nyerong ya. Kita ke belakang aja lewat sini. Kita langsung lewat belakang aja karena letak chamber di sebelah utara kolam. Nah. Wah, ada musik nggak apa-apa, wis biarin wis. Nah, itu teman-teman ya, kameranya ke sana aja biar mic-nya saya di sini, nanti saya jelaskan. Karena ada musik. Nah, itu sudah hampir selesai ya. Itu kita pakai semuanya 3 cm, ketebalan kayu 3 cm, lalu lebarnya 10 cm. Untuk panjangnya itu random. Itu random ya. Nah, ini mandor kita bagian finishing kekurangan ya. Jadi ada sedikit perubahan dari kayu yang kayunya nggak nyampe sehingga harus membuat balok-balok lagi ya. Nah, itu ya. Nah, yang lainnya baru apa namanya? Itu loh, ngamplas kayu di belakang itu. Nah, itu beberapa teman kita sudah mulai gosok-gosok kayu ya. Nah, itu karena kayu afkir kita potong dan amplas-amplas kembali. Jadi ini mohon maaf teman-teman ya, saya sama kamera beda jauh karena ada suara musik kenceng banget. Jadi saya sungkan untuk mematikan tip tersebut karena di pekerjaan kolam ini banyak beberapa kontraktor gitu ya. Jadi antara kontraktor konstruksi, kontraktor bangunan, dan kontraktor interior custom. Nah, ini sudah mulai masuk semua. Jadi target owner benar-benar 5 bulan ke depan harus sudah mulai rapi. Untuk plafonnya ini juga custom ya, jadi bukan plafon pada umumnya. Jadi semuanya
custom mengikuti bangunan konstruksinya. Nah, untuk kolam ini sementara kita rendam sebagian air ya untuk lantainya. Soalnya kita takutnya retak rambut. Yang kedua itu kan banyak pekerjaan juga untuk pasang gapura itu. Gapura rumah makan itu kan nanti untuk bekas-bekas plesteran kan banyak yang masuk ya. Nah, untuk gapura itu nanti kan banyak yang masuk. Dari pemasangan semen-semennya pasti pada masuk ke kolam itu ya. Ya teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf ya karena kita ada di proyek besar, jadi banyak pekerjaan ya, bukan dari satu kontraktor aja, ada banyak beberapa kontraktor subkon juga ya. Nah di sini ini untuk yang resto 1 juga sudah hampir finish semua ya. Untuk plafon custom, plafonnya juga sudah hampir selesai ya. Ini pohon-pohon juga luar biasa dan sudah beli besar semua. Untuk harganya kita enggak usah ngomong, yang jelas pasti ratusan. Jadi untuk media filter yang kolam belakang aja sudah ratusan, tutup kayunya juga sudah hampir 100 ya. Ya memang untuk memulai suatu usaha itu modalnya luar biasa gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekali lagi saya mohon maaf ya karena kameranya mungkin ada sedikit goyang, ada kendala teknis ya gitu ya. Oke, sampai jumpa kembali di video-video Trisno Koi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils.